Salam jumpa pemirsa Brau Televisi, fokus berita daerah Kabupaten Brau kembali hadir dengan beragam informasi untuk Anda. Bersama saya Jupita Putriani, inilah berita selengkapnya. Untuk mengembalikan roda perekonomian masyarakat dalam fase adaptasi COVID-19, pemerintah Kabupaten Brau kembali menggelar rapat dengan agenda pemberlakuan new normal untuk pasar. Untuk mengembalikan roda perekonomian masyarakat dalam fase adaptasi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Berau kembali menggelar rapat dengan agenda pemberlakuan new normal untuk pasar. Rapat dipimpin Asisten 1 Dr. Andes Haji Datu Kesuma di ruang pertemuan Sangalaki Setda Berau. Turut dihadiri Kepala Diskop Perindakop Wiyati, Kepala BPKAD Insinyur Haji Maulidiah, Kepala Perikanan Tentram Rahayu, dan Ramil 090204 Kapten Armet Sarmidi, Kasubag Pembinaan Operasional Polres AKP Sucarwanto, Kepala UPT Pasar Sanggam Aji Dilayas Salehudin, Camat Talisayan Mansyur SAP, Camat Batu Putih Dr. Andes Muzakir, Sekcam Gunung Tabur Adil Fitri, Kabid P2P Haji Garna Sudarsono, Ketua PPI Salman dan Ketua TPI Leveri Otorua. Asisten 1 Dr. Andes Haji Datu Kesuma menyampaikan, di masa pandemi COVID-19, 3 bulan terakhir membuat sesak nafas perekonomian pedagang kecil di Pasar Sanggam Aji Dilayas, termasuk di pasar tradisional yang ada di Kampung Bangun. Ini juga diukur dari melemahnya nilai jual beli, serta menurunnya jumlah kunjungan di wilayah pasar, sehingga dampaknya juga sangat dirasakan oleh pedagang. Meskipun di lokasi sudah ditempatkan beberapa posko pengecekan kesehatan sesuai standar kesehatan. Kalau di pasar itu kita rapid massal ada sekitar 10-20 yang gejala apa itu, positif yang gejala reaktif, itu konstitusinya orang bisa mau pasar. Padahal belum. Ia juga mengingatkan agar instansi terkait dapat memperhatikan dan memberikan teguran ketika munculnya pasar dadakan yang belum memperhatikan prosedur kesehatan COVID-19 yang sudah diterapkan. Ini semua menurutnya untuk menjamin rasa aman dan juga nyaman masyarakat ketika berbelanja dan berinteraksi langsung di lokasi jual beli. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan atau Tim PPOM Kabupaten Brau, Sekretaris Daerah Insinyur M. Ghazali secara resmi membuka acara Fokus Group Discussion di Ruang Sangalaki Pemkab Brau Kamis pagi. Obat dan makanan dua kebutuhan yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar, sejatinya obat dan makanan juga menjadi penentu kualitas kehidupan manusia. Tentu dalam hal pengawasan obat dan makanan berfungsi strategis dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kerangka acuan ini menjadi topik pembahasan pada acara Fokus Group Discussion atau FDK dalam rangka pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan atau Tim PPOM Kabupaten Brau yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Insinyur Muhammad Ghazali di Ruang Sangalaki Pemkab Brau Kamis pagi. FDK juga dihadiri oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Samarinda Dr. Andes Leonard Duma melalui aplikasi Tim Link bersama dengan 18 OPD yang berkaitan dengan pengawasan makanan dan obat. Sekda Brau menyampaikan ketika tim ini telah terbentuk agar secepatnya turun melakukan pengawasan peredaran makanan yang ada di daerah. Menurutnya, tempat yang perlu dilakukan pengawasan adalah rumah makan atau restoran, hotel dan jajanan di jalanan. Ia melanjutkan yang perlu juga diperhatikan adalah penggunaan pestisida pada sayuran dan buah maupun campuran zat pengawet pada ikan yang dijual di pasar, termasuk label halal pada makanan atau minuman yang dijual di supermarket. Dan tata pelaksanaan pengawasan juga harus benar-benar efektif, dimulai dari pengambilan sampel, melakukan tes sampel, hasil tes, dan laporan hasil pemeriksaan. Harapannya dengan terbentuknya forum ini dapat memudahkan kita dalam berkoordinasi dan memudahkan pula dalam hal pengawasan. Sekaligus menghimbau agar mengingatkan masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dalam hal penggunaan obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan makanan. Yang pertama terkait dengan masa berlaku atau expirednya
kemudian isinya, kandungannya apa saja, apakah ada yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Kemudian selain formulasi pertama masa berlaku, kemudian kandungannya, kemudian asalnya, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, tindak lanjutnya adalah monitoring setiap saat secara berkala, yaitu mengambil sampel-sampel yang perlu di setiap tempat, baik itu obat maupun makanan. Kemudian yang kedua, pengujian sampel itu untuk dikirim atau diuji di sini secara tes cepat atau pengiriman ke lab. Kemudian yang ketiga, dilakukan pelaporan dan evaluasi bersama. Setelah melakukan evaluasi, diharapkan kalau memang ada temuan-temuan yang signifikan yang berbahaya, maka segera ada tindak lanjut baik terhadap penjualnya maupun terhadap produknya. Tim ini apakah akan rutin Pak untuk melakukan ke setiap penjual obat atau? Iya, ini saya minta kepada tim nanti setelah terbentuk itu secara rutin dan ada jadwal yang ditetapkan bersama untuk melakukan komunikasi, sehingga bila ada teman-teman maka segera ditindaklanjut dan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Fokus Berita Daerah kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Jupita Putriani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam Brau Televisi.